datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sekali lagi datang dalam hadirat Tuhan, katakan bersama-sama, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah semesta alam. Kau yang pegang kendali atas seluruh semesta. Kudus, kuduslah, Jesus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan lembut, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari kita semua percaya
Allah semesta alam, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang pegang kendali atas seluruh semesta, ada di dalam setiap kita. Surga bumi, buka hatimu, buka tanganmu, sama-sama katakan, Kudus, kuduslah. Ini kami Tuhan, kuduslah Tuhan. Hidup kami dari tangan-Mu, Allah semesta. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu atas setiap kami tidak pernah gagal. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Oh, surga bumi menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami melihat seluruh semesta, surga menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Seluruh bumi ada di tangan-Mu. Hidup kami di tangan Yesus, Yesus, Yesus. Tidak ada yang lain saat ini. Kami mau ingat segala hal yang sudah Kau kerjakan. Dan kami tahu Tuhan, saat ini kami juga akan melalui hari-hari kami, waktu-waktu kami bersama dengan Pemelihara. Kami akan melalui segala hal dengan kebaikan-Mu. Apapun yang terjadi atas setiap kami, ada rencana-Mu yang indah Tuhan. Roh-Mu Tuhan menguasai hidup kami, menjamah kami Tuhan, menyertai, melindungi kami. Tiada yang lain, tiada kuasa satupun yang sanggup menggagalkan rencana-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami akan mulai hari kami dengan sesuatu yang baru yang daripada Engkau. Kami mau tanggalkan segala kekhawatiran kami mau tanggalkan segala beban kami, karena kami tahu hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita, kami mau rasakan damai sejahtera yang daripada Engkau pagi hari ini. Dan kami gak mau hari kami ditentukan oleh kekhawatiran kami. Kami gak mau hari kami penuh dengan ketakutan. Kami mau hari kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau terima kuasa-Mu, sukacita yang baru pagi hari ini. Jadi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi kita tak akan gentar, sebab kami tahu Engkau ada bersama kami. Mari yang percaya sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Yes. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Come on. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, hanya Yesus jaminan hidupku. Yang percaya sama-sama nyanyikan. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Mari angkat tangan sama-sama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Ya, kami mau nyatakan kemenangan kami bersama dengan Engkau hari ini Tuhan. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kami tahu Engkau beserta kami. Aku katakan, Yesus, jaminan hidupku. Ya, hanya Engkau Yesus, jaminan hidup kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu saja yang jadi makanan buat hidup kami. Kami gak tahu kemana kami harus pergi. Tuntun langkah hidup kami Tuhan. Tuntun setiap rencana yang akan kami kerjakan. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, karena di situ ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Jesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya.
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat kami mencari Engkau, Tuhan, mencari wajah-Nya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan Dia, rindu juga bersama-sama dengan kita. Dengan segenap hatinya, katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat Jesus. Penuhi kami Tuhan, hadirat jamahlah setiap hati kami, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dengan lembut hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, senang ketemu kembali pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama, ada di layar monitor.
Kita baca dengan suara yang agak keras sedikit. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ayat ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo, raja yang penuh hikmat, raja bangsa Israel yang begitu luar biasa. Dari pengalaman hidupnya, saudara, dia menuliskan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Dia menuliskan ini berdasarkan pengalamannya sebagai raja yang banyak terpengaruh, yang akhirnya membuat dia jauh dari Tuhan lewat istrinya. Karena istri Salomo itu 700, gundiknya 300. Nah, istri-istri yang banyak inilah yang membuat hatinya jauh dari Tuhan, akhirnya dia menyembah dewa-dewa yang dibawa oleh istrinya. Dari pengalaman hidupnya, saudara, dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jaga hati dengan segala kewaspadaan berarti betul-betul harus dijaga baik-baik, namanya waspada. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Saudara, kalau hati kita galau, wajahnya juga galau. Ya. Kalau hati kita senang, wajahnya ceria. Jadi hati ini pusat, ya, pusat dari kehidupan ini. Saudara, makanya Salomo berkata, jaga hati ini. Nah, kalau kita jaga hati kita, pasti hidup kita bahagia. Karena dari hati ini terpancar kebahagiaan, sukacita, damai dari hati ini. Saudara, kita semangat bekerja, kita semangat melayani, itu dari hati. Makanya Salomo berkata, jagalah hati ini dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Pertanyaannya begini, kenapa hati kita harus dijaga? Ya kan? Mari kita lihat dulu alasannya. Kita baca Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 6 dan 7. Kita mau tahu dulu alasan kenapa hati ini harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Kita lihat alasannya. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Baca sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kenapa hati kita jaga? Alkitab berkata, karena di depan pintu hati kita ini ada dosa sudah mengintip. Ya. Dosa itu sudah mengintip. Seperti rumah kita, ada jendelanya, ada pintunya. Nah, di depan pintu itu, saudara, siap-siap pencuri mau masuk. Siap-siap perampok mau masuk. Jadi kita harus jaga pintu hati kita, karena ada dosa di depan pintu hati kita. Dosa iri hati, dosa sakit hati, dosa perzinahan, dosa kebencian, itu sudah ngintip di depan pintu hati kita. Makanya Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa hati ini dijaga? Karena di depan pintu hati kita, dosa sudah mengintip. Kapan saja dia bisa masuk. Tak kalah kita buka sedikit, masuk dia. Ya,
Iri hati, masuk. Benci, masuk. Gara-gara kecewa, masuk saudara, kekecewaan. Akhirnya hati kita galau, hati kita rusak saudara, ya. Hati kita enggak damai, dan selalu saya berkata, 70% dalam pelayanan saya, penyebab orang kena kanker, tumor ginjal, jantung, dan penyakit lain itu gara-gara sakit hati. Jadi orang yang sakit hati itu gampang kena penyakit. Dan orang yang sakit hati pasti lekas mati. Makanya saudara, kenapa Salomo sangat tegas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kenapa kita menjaga hati kita? Kejadian 4 berkata bahwa di depan pintu hati kita dosa sudah mengintip. Ya, jadi dia mengintip, terbuka sedikit, masuk. Iri hati, kecewa, sakit hati, dendam, segala kemarahan akan menguasai hati kita. Tak kalah dosa itu masuk, maka pasti enggak bahagia. Ya. Anda yang sakit hati, hidupnya enggak akan bahagia. Hidupnya enggak akan tenang, orang yang sakit hati. Bahkan penuh dengan kejengkelan, saudara. Tapi kalau hati kita, ya kita bisa jaga, saudara, pasti damai. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana cara menjaga hati kita? Kalau kita jaga sendiri nggak mampu, saudara. Karena iblis itu banyak tipu dayanya. Iblis itu bapak pembohong. Dia bagai cara yang begitu licik. Dia akan masuk ke dalam hati kita. Dengan kekuatan kita nggak mampu, saudara. Ya. Makanya caranya bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita. Mari kita belajar pagi hari ini. Cara yang pertama untuk kita supaya bisa menjaga hati kita, kita baca Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Ini cara pertama supaya kita bisa menjaga hati kita. Baca sama-sama Wahyu 3 ayat 20, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, kata Yesus. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi cara yang pertama supaya kita bisa menjaga hati kita, izinkan Yesus menguasai hati kita. Katakan 2, 3. Izinkan Yesus menguasai hati kita. Lebih keras lagi. Iya, ada seorang anak muda, dia membangun rumah 2 lantai. 5 kamar di bawah, 5 kamar di atas. Saudara, anak muda ini senang karena dia punya rumah. Saudara, 2 lantai, 5 kamar di bawah, 5 kamar di atas, 10 kamar semuanya. Satu malam, saudara, ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Waktu dia buka, ternyata yang datang iblis. Saudara, iblis paksa masuk. Anak muda itu bilang, keluar engkau iblis. Wah, sepanjang malam, saudara. Dia terus bergumul. Ya, akhirnya dia paksa, iblis pun keluar. Pintu tertutup. Dengan lelah, dia, saudara, tertidur. Ya, sepanjang malam karena pergumulannya itu. Besok pagi, saudara, tiba-tiba ada lagi yang ketok pintu. Jangan-jangan iblis lagi datang. Dia buka pelan-pelan. Ya, ternyata yang datang Yesus. Yesus berkata kepada anak muda itu, anak muda, bolehkah aku masuk ke rumahmu? Oh, anak muda itu bilang, senang sekali Yesus, silakan masuk ke rumahku. Aku punya 10 kamar, 5 di atas, 5 di bawah. Aku kasih 1 kamar kepada Yesus tinggal di atas.
Anak muda itu senang karena Yesus ada bersama-sama dengan dia. Malam harinya ada lagi orang ketok pintu. Dia buka pelan-pelan, ternyata setan yang datang. Oh, dia bergumul lagi, dia bergumul. Saudara, melawan itu setan keluar. Dia berteriak, Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Dia bergumul terus, dia bergumul terus. Dan akhirnya saudara, iblis pun pergi. Ya, dia tutup pintunya, dia lelah karena sepanjang malam bergumul, dia tidur. Pagi hari dia berkata, Tuhan Yesus, tadi malam aku bergumul, aku panggil-panggil engkau, kenapa engkau enggak menolong aku? Yesus menjawab, anak muda, engkau punya 10 kamar, tapi hanya 1 kamar engkau berikan kepadaku. Berarti di rumah ini aku enggak berkuasa, engkau jadikan aku di rumah ini hanya penumpang. Baiklah Yesus, 5 kamar di atas, engkau yang berkuasa, 5 kamar di bawah, saya yang berkuasa. Deal, saudara. Oke. Malam harinya ada lagi orang yang ketuk pintu, saudara, dia intip pelan-pelan, ternyata iblis lagi datang. Oh, dia bergumul, iblis keluar, dia teriak, Yesus tolong saya, bukankah 5 kamar aku sudah berikan kepadamu, tidak ada pertolongan. Terus dia bergumul, akhirnya saudara iblis pun keluar, dia tutup pintunya. Dia lelah karena pergumulannya, dia tidur. Pagi-pagi dia bangun. Tuhan Yesus, bukankah kita sudah sepakat 5 kamar aku berikan di atas, 5 kamar di bawah untuk saya. Benar kata Yesus, tapi anak muda, engkau hanya kasih aku 5 kamar. Aku enggak berkuasa di rumah ini. Lalu bagaimana Tuhan Yesus? Kalau engkau mengizinkan aku yang berkuasa di rumah ini, maka akulah yang akan menghadapi segala serangan-serangan dari luar. Baiklah Yesus, aku lelah menghadapi masalah ini. Silakan engkau yang berkuasa di rumah ini. Baiklah, maka Yesuslah yang berkuasa. Saudara, malam harinya ada orang ketuk pintu. Saudara, ternyata ya iblis lagi datang. Waktu iblis melihat yang buka pintu Yesus, lalu iblis pun mundur, dia takut. Kenapa? Karena ada Yesus di rumah itu. Saudara, kita kalau mengizinkan Yesus menguasai hati kita, maka harus 10 kamar itu serahkan kepada Yesus. Jangan ada lagi kamar iri hati, kamar benci, kamar dendam, kamar kepahitan. Tidak ada, serahkan kepada Yesus. Biar Yesus yang membersihkan hati kita, dia menjaga hati kita. Jadi kalau iri hati mau masuk, Yesus yang menghadapi, maka hati kita akan damai. Yang ngerti katakan amin. Seringkali kita serahkan hati kita kepada Yesus hanya setengah saja, hanya 1/4 saja. Tapi pagi hari ini kita mau serahkan hati kita, biarkan Yesus tinggal menguasai hati kita secara total. Yang setuju katakan amin. Beri sorak bagi Yesus Tuhan kita. Itulah cara yang pertama supaya kita bisa menjaga hati kita dalam menghadapi masalah ini. Dalam menghadapi hidup ini, apapun yang kita alami, biarkan Yesus yang menyelesaikan semuanya. Dengan cara kita tidak mampu. Bersama Yesus, kita pasti mampu dan menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Itu cara yang pertama, ya, supaya kita ya bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saudara, di dunia ini yang tidak ada orang bisa damai hatinya tanpa Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Raja Damai. Jadi kalau ada Yesus di hati kita, pasti damai hati kita. Kalau ada Yesus di hati kita, maka dosa mau masuk sulit. Kenapa? Karena Yesus yang menjaga hati kita. Dia jaga hati kita karena dosa sudah dia kalahkan di atas kayu salib. Dia sudah menang. Makanya dia berkata, hai maut, hai dosa, hai kematian, hai kejahatan, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau ada Yesus yang menjaga hati kita, percayalah damai sejahtera, ketenangan, kelepasan kita akan miliki untuk selama-lamanya.
Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Kita baca Mazmur 119 ayat 10 dan ayat 11. Mazmur 119 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan hatiku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. 11, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi yang kedua, cara yang kedua, supaya kita bisa menjaga hati kita, simpan firman Tuhan di hati. Katakan 2, 3. Simpan firman Tuhan di hati. Lebih keras lagi. Iya. Bagaimana kita bisa menyimpan firman Tuhan di hati? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita menyimpannya? Kita harus baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita simpan. Makanya Alkitab, kalau hati kita simpan dalam hati, maka dosa nggak akan masuk. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat ini, kalau gereja Pantai Kosta lama, ya pasti tahu ayat ini dijadikan lagu. Lagunya berkata begini, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Jadi kalau firman Tuhan kita simpan di hati kita, dosa sulit mau masuk. Saudara, Alkitab berkata bahwa tak kala Yeskiel, tak kala Yohanes di Pulau Patmos disuruh makan firman, ya. Ditulis di situ, firman itu waktu dimakan manis, tapi waktu masuk ke dalam hati itu pahit. Artinya, firman itu adalah obat. Obat yang menyembuhkan luka hati kita, obat yang menyembuhkan kekecewaan kita, obat yang menyembuhkan iri hati kita, obat yang menyembuhkan segala sesuatu yang buruk di hati kita. Karena tak kala kita makan firman Tuhan, kita simpan. Firman Tuhan itu manis di mulut, tapi pahit di dalam hati. Itulah obat. Jadi kalau firman Tuhan kita simpan di hati kita, maka dosa tidak akan menguasai hati kita. Walaupun dia mengintip di depan pintu, dia melihat, oh ada firman di sana. Ada kuasa firman, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Yesus. Dia nggak berani masuk. Karena firman Tuhan kita simpan di hati kita. Puji Tuhan, pagi hari ini Anda dan saya boleh hadir, kita dengar firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menjaga hati kita. Yang setuju katakan amin. Iya, makanya baca firman Tuhan, saudara jangan malas baca firman Tuhan. Ya, kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Ya, kalau lihat wajah-wajah saudara nih, wajah-wajah suka baca firman Tuhan ya. Lihat wajah-wajah suka baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan, saudara. Ya, bahkan kalau firman Tuhan itu ada di hati kita, saudara, ya, coba satu ayat terakhir sebelum kita selesaikan, saudara, di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 8. Roma 10 ayatnya yang ke-8. Roma 10 ayat 8. Yuk baca sama-sama. Roma 10 ayat 8, 2, 3. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Dikatakan apa katanya ini? Firman itu dekat dengan kita. Lalu apa? Yakni di dalam mulut. Terus dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau saya baca dari bawah, ya, kalau saya baca dari bawah begini.
firman iman yang kita dengar, firman iman yang kita baca, simpan dalam hati. Ya. Karena firman iman kita simpan dalam hati, firman Tuhan itu kita ucapkan lewat mulut kita. Karena firman Tuhan kita ucapkan lewat mulut kita, firman Tuhan akan menjaga hidup kita. Ngerti? Makanya saudara, kalau hati kita disimpan, menyimpan firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut ini firman. Amin. Firman. Makanya orang yang suka baca firman Tuhan pasti nggak suka maki-maki. Jadi orang yang suka maki-maki berarti di hatinya bukan firman, di hatinya kebun binatang. Ya, makanya kenapa beberapa tahun lalu di kebun binatang Surabaya itu banyak binatang yang mati. Itu akibat ulah manusia. Ya, mereka banyak kaget. Misalnya ada orang marah, dasar babi, kaget lagi babi satu mati di sana, saudara ya. Dasar sapi, sapi kaget lagi, mati lagi. Karena apa? Di dalam hati ini jadi kebun binatang. Tapi kalau di hati kita firman Tuhan, yang keluar firman Tuhan. Amin. Saudara boleh marah, tapi pasti keluar yang berkat. Berkat, firman, firman. Makanya firman itu menjaga hati kita. Jadi kita dengar firman iman, kita baca firman iman, saudara keluar dari mulut kita, firman iman menjaga hati kita. Maka saudara terpancar kehidupan. Saudara hati kita bahagia, wajah kita bahagia, keluarga kita juga bahagia. Karena yang keluar firman, 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 dan firman. Dari mulut ini. Jadi orang yang suka baca firman Tuhan pasti gak suka mengeluh. Tapi yang ada mengucap syukur dalam segala perkara. Karena yang di hatinya firman, 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 firman. Makanya jangan lupa baca firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Dengarkan firman iman. Saudara simpan dalam hati. Maka firman itu menjaga hati kita supaya jangan dosa masuk, saudara. Kalau di hati kita, firman Tuhan menguasai hati kita. Ada Yesus di hati kita. Saya percaya damailah hidup kita. Tenanglah. Saudara kita tidak akan gelisah. Ya, kita tidak akan takut. Khawatir datang, tapi saudara khawatir nggak sampai menguasai hati kita. Saudara takut datang, tapi takut nggak sampai menguasai hati kita. Semua orang bisa diserang khawatir, bisa diserang takut, tapi kalau ada firman, firman Tuhan akan menjaga kita dan menyelesaikan semuanya. Ucapkan firman Tuhan, katakan firman Tuhan, makanya simpanlah firman Tuhan. Firman iman baca setiap hari, pasti hidup kita bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri, kita angkat satu pujian, hatiku tenang. Ya. Hatiku tenang. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi pertolongan-Mu, saya serahkan kepada yang tutup doa. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita menyembah sejenak. Haleluya. Ya Rabbashana nanamu, ya namase. Haleluya Jesus. Haleluya. Oh Rabbakarabashana namu, ya Rabashe, ya Ramuri antara makaya senanamu. Jesus, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah.
Terima kasih Yesus, Engkau mengingatkan kami pagi hari ini, supaya kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kami gak mampu menjaga hati kami sendiri ya Tuhan, dari dosa yang mengintip hati kami. Kami butuh Yesus yang menguasai hati kami. Masuklah Yesus di hati kami. Kuasailah hati kami Yesus. Engkau yang memerintah di hati kami. Karena Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Kami mau suka baca firman-Mu. Biar firman-Mu kami simpan di hati kami. Kami mendengar firman iman kami simpan di hati kami. Supaya kami jangan berdosa kepadamu. Biarlah hati kami dipenuhi firman Tuhan. Tidak ada lagi yang malas baca firman-Mu. Supaya yang keluar dari mulut kami adalah firman dan firman dan firman. Maka firman itulah yang menjaga. Kami memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kami memberkati anak-anak kami. Kami memberkati istri, suami, kami memberkati keluarga kami. Karena ada firman di hati kami memberkati kesehatan kami memberkati hidup kami memberkati pelayanan kami. Karena firman yang ada di hati kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami dari segala mara bahaya. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu berkuasa, menyembuhkan, memulihkan, menguduskan kami. Firman-Mu yang menjagai kami ya Tuhan. Sebab itu kami sangat yakin dan percaya sepanjang hari ini firman-Mu pasti menjaga kami. Sepanjang hari ini Yesus beserta dengan kami sampai kesudahan alam. Jikalau sebentar kami mau pulang ya Bapa, kami percaya darah Yesus yang membungkus kami. Malaikat Tuhan menjagai kami sehingga kami tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami percaya apa saja yang kami kerjakan lewat tangan kami, Tuhan membuat berhasil. Dan apa saja yang kami kerjakan lewat perkataan kami, Tuhan yang berkuasa menjadikan berhasil. Terima kasih Bapa. Diberkatilah umat-Mu, diberkati gembala kami di tempat ini, diberkati semua pelayan Tuhan yang melayani. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat dari Bapa di sorga. Korabakaya sika namatara bakaraba shika. Akhirnya saudaraku pulanglah dengan iman. Terimalah berkat dari Bapa yang penuh kasih sayang, dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, yang membawa kita kepada kemenangan dan keberhasilan, membawa kita kepada hal-hal yang indah dari Bapa di sorga. Semua yang percaya pulang membawa berkat melimpah. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.